Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaki Ramadan dari kelas 10 RPLC. Saya absen 20. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya, yaitu membuat program pemesanan tiket bioskop. Langsung saja pada programnya. Nah, kita jelaskan dari awal saja. Pertama ada include IOStream. Ini diperlukan untuk menampilkan input dan output. Yang kedua ada include CSTDLib. Ini diperlukan untuk memerintahkan sebuah sistem CLS yang berfungsi untuk membersihkan layar dan sistem pause. Yang ketiga ada include string. Ini berfungsi untuk menggunakan tipe data stream. Lalu yang keempat ada include vstream. Ini untuk kita melakukan struct. Ini ada using namespace, ada in main. In main ini sangat diperlukan dalam sebuah program, karena jika tidak ada, program tidak akan bisa berjalan dengan baik. Lalu ada ini dan kurung awal, lalu ada tipe data string dengan variabel nama film, tanggal tayang, dan jam tayang. Lalu ada tipe data integer dengan pilihan film, pilihan tanggal, pilihan jam, jumlah tiket, baris, dan kursi ke. Lalu ada tipe data chart dengan variabel ulang. Lalu ada tipe data float. Float ini dengan variabel diskon sama dengan 0,10 atau 10%. Dan harga tiket sama dengan 40.000. Lalu kedua ini ada tipe data float lagi dengan variabel total diskon, total keseluruhan sama dengan 0. Lalu terakhir ada chart. Ini array ya, ini masuknya udah array chart kursi indeks 5 indeks 5. Ini dideklarasikan sebagai array 2 dimensi untuk menyimpan status 25 kursi, unit kursi. Kenapa 25? Karena ini kan barisnya 5 dan enggak ada 5, jadi 5 dikali 5 jadi 25. Nah, di sini ada chart ya, untuk menampilkan bias aja. Di sini memasukkan masukin nama kalian seperti di nah ini guideline ini berfungsi untuk kita dapat melakukan spasi. Jika tidak ada guideline kita tidak bisa melakukan spasi. Di sini ada do's dan saya menggunakan dual untuk melakukan program ingin melakukan pemesanan lagi atau tidak. Nah, ini part awalnya pemesanan baru. Saya jawab pilih film. Pertama ada pilih film yang ingin kita pertama ada satu Chainsaw Man, Kimetsu no Yaiba, Attack on Titan, SPY Family Code, Jujutsu Kaisen. Nah, di sini kita memasukkan pilihan menu. Sini ada di sini ya film. Untuk memilih film ini saya menggunakan switch case pilihan film. Nah, case 1 nama film sama dengan Chainsaw Man. Case 2 nama film sama dengan Kimetsu no Yaiba. Beri case 3 nama film sama dengan Attack on Titan. Case 4 nama film sama dengan SPY Family Code. Beri case 5 nama film sama dengan Jujutsu Kaisen. Beri default
So, pilihan film tidak valid, retro no. Nah, ini teks ini akan muncul ketika kita melakukan pilihan yang tidak ada dalam menu. Misalnya, kita milih nomor 6, padahal tidak ada. Nah, jika, jika kita memilih 6, maka di sini akan muncul pilihan film tidak valid. Lalu selanjutnya, saya melakukan pilihan film, kita melakukan pilih tanggal tayang. Nah, ini sistem CLS. Sistem CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar dari sebelumnya. Ini, jadi kan pilih film, udah memilih film, layar langsung berganti dengan ini pilih tanggal tayang karena kita menggunakan sistem CLS. Ini sebelum impel sampai 6, ini masukkan pilihan 1 sampai 6. Chip pilihan tanggal. Kita memasukkan pilihan tanggal nih. Kita mau nonton tanggal berapa? Tanggal misalnya tanggal 12, berarti nomor 3. Ini saya menggunakan switch case lagi. Switch case pilihan tanggal. Ukur awal. Case 1. Tanggal tayang sama dengan 10 Desember. Beri case 2. Tanggal tayang 11 Desember. Beri case 3. Tanggal tayang 12 Desember. Beri case 4. Tanggal tayang 13. Beri case 5. Tanggal tayang 14. Beri dan selanjutnya. Nah, di sini pilihan tanggal tidak tersedia Etron. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Ini muncul ketika kita melakukan pemilihan menu yang tidak ada pada menu ini. Di sini hanya tertera 1 sampai 6 saja. Jika kita memilih 7 tanggal sekian, program tidak akan muncul dan muncul hanya pilihan tanggal tidak valid dan melakukan ulang lagi. Melakukan perulangan kita tanggal berapa. Lalu setelah melakukan pemilihan tanggal, di sini ada sistem CLS lagi. Nah, sistem CLS ini yang sudah tahu ya. Kemudian sistem CLS ini untuk membersihkan layar. Langsung lanjut saja. Habis itu kita memilih jam tayang. Nah, di sini kita akan memilih jam tayang yang ingin kita tonton nih. Ini oke. Lalu ini coba masukkan pilihan jam. Kita mau jam berapa nih? Misalnya jam 16, jam 4. Nah, kita pilih 3 gitu. Kita menggunakan ini lagi, switch case lagi, switch pilihan jam. Ukur awal, case 1, jam tayang sama dengan 10 WIB beri. Case 2, jam tayang sama dengan 13 WIB beri, dan seterusnya. Juga ada nih pilihan jam tidak valid. Nah, sama seperti sebelumnya. Jika kita melakukan pilih jam yang tidak ada pada menu, maka muncullah teks ini. Oke, paham? Sorry, sedikit ada gangguan. Nah, lanjut kita memilih kursi nih yang ingin kita tonton. Nah, kita harus kan memilih kursi untuk menonton kan pastinya. Di sini ada saya menggunakan for in i sama dengan 0. I kurang dari 5. I plus plus. Ini cara bekerjanya akan bekerja selama 5 kali. Ini akan bekerja sampai 5 kali. Dari misalnya I sama dengan 0. I sama dengan 0. Apakah I sama dengan 0 lebih besar dari 5? Tentu tidak. Maka akan terus berlanjut hingga I lebih besar dari 5. Oke. Yang kedua ada juga nih for in J sama dengan 0. J kurang dari 5. Lalu J plus plus. Ini seperti yang sebelumnya. J ya seperti sama sebelumnya. Berjalan sebanyak 5 kali. Ini berfungsi untuk baris ini untuk ya ada kursi indeks I
indeks J sama dengan karakter 0. Nah, ini cara kerja itu semua 25 elemen array 5 kali 5 diatur ke O. 25 dari mana 25? 25 dari tadi kan ini 5 dan ini juga 5. Nah, jadi kolom 5 dengan baris 5 maka kan hasilnya 25. Berarti semua 25 elemen array 5 kali 5 diatur ke karakter O. Oke, lanjut. Di sini ada chart berapa jumlah tiket yang ingin dipesan. Kita menampilkan pesan permintaan input. Lalu ini ada change jumlah tiket. Nah, ini kita milih beberapa tiket yang ingin kita pesan. Nah, di sini ada if jumlah tiket kurang dari 1 or jumlah tiket lebih dari 5. Sebelum awal. Chart jumlah tiket tidak valid. Return. Ini fungsinya untuk memeriksa apakah jumlah tiket kurang dari 1 atau lebih dari 5 jumlah tiket yang telah kita ketik. Jika misalnya lebih dari 5, misalnya kita beli 6, maka jumlah tiket tidak valid karena tidak sedia hanya di sini karena kita di sini hanya menggunakan 5 saja. Return ini untuk mengakhiri fungsi utamanya. Lanjut aja. Lanjut ke tampilan kursi ya. Tampilan kursi 0. Karakter 0 ini sebagai kosong atau belum terisi. X, karakter X ini sebagai terisi kayak sudah ditempati gitu kursi ya. Di sini ada ketemu lagi nih for in i sama dengan 0, i lebih kurang dari 5, i plus plus. Terus dengan ada for in j sama dengan 0, j kurang dari 5 dan j plus plus. Ini sama seperti sebelumnya. Kita ulang ya. Nah, langsung lanjut ada tampilan kursi. Karakter 0 digambarkan sebagai kosong atau belum terisi kursinya. Nah, di sini ada karakter X. Karakter X ini menampilkan bahwa kursi ini sudah terisi. Nah, di sini ketemu lagi nih, ada for in i sama dengan 0. I lebih kecil kurang dari 5, i plus plus. Dan for in j sama dengan 0, j kurang dari 5, j plus plus. So, kursi indeks i, indeks j. Ini sama seperti sebelumnya. Ini fungsinya untuk jika kursinya diisi. Oh, ini untuk menampilkan. Maaf, salah. Yang untuk menampilkan kursinya saja. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Maaf, ada gangguan. Oke, langsung saja. Nah, ini nih. Nah, ini akan jumlah tiket. Sini habis. Ada for in t sama dengan 1. T kurang dari atau sama dengan jumlah tiket. T plus plus. Buka kurung kurawal. Pilih kursi ke ininya T. T itu tiket. T. Baris keberapa nih? Kita memilih kursinya baris keberapa? Baris keberapa? Nanti saya akan jelaskan baris itu yang mana. Nah, di sini juga kita mengisi kursi ke yang berapa gitu. Kursinya yang berapa? Kolom. Panas. Nah, setelah itu ada ini nih. If baris kurang dari 1 or baris lebih dari 5 or kursi ke kurang dari 1
or kursi ke lebih besar dari 5. Nah, ini tuh ini memeriksa apakah input baris atau kursi ke itu berada di luar batas 1 sampai 5. Jika input tidak valid, variabel yang penghitung tiket T dikurangi 1. Nih, T dikurangi 1. Ini penting agar tiket yang gagal dipesan akan diulang pada iterasi berikutnya ke yang atas lagi. Continue. Oke, langsung selanjutnya ada if kursi indeks baris dikurangi 1, indeks kursi ke dikurangi 1, dengan kata X. Kursi jika kita, nah di sini kursi sudah terisi, pilih kursi lain. Ini muncul ketika saat kita mengisi kursi yang sudah terisi, nah terus kita pilih lagi, nah maka ini muncul lah seperti ini teks ini. Nah, jika misalnya muncul teks ini, tenang, nanti akan diarahkan untuk mengisi kembali, tidak mengulang program dari awal. Nah, X ini, nah ini X ini memeriksa apakah kursi tersebut sudah terisi atau belum nih. Nah, T ini juga berfungsi sama seperti yang tadi di atas. Jika kursi sudah terisi, hitungan tiket diulang. Tuh. Nah, ini kursi indeks baris kurang 1, indeks kursi ke kurang 1 sama dengan X. Jika semua variabel lolos, kursi tersebut ditandai sebagai terisi X dalam array. Nah, setelah itu ada chart, kursi berhasil dipilih. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Ini cuma bedanya ini menampilkan ya, menampilkan kursi yang sudah dipilih. Yang atas-atas tadi kan yang belum dipilih. Kalau yang sekarang ini saya tadi udah yang dipilih pasti ada tanda X. Nanti kita lihat contohnya ya. Selanjutnya sini ada total sama dengan harga tiket dikali jumlah tiket. Nah, ini tuh ini ya tuh menghitung harga subtotal sebelum diskon, lalu disimpan ke variabel total. Oke. Nah, selanjutnya total diskon sama dengan total dikurangi total dikali diskon. Nah, ini menghitung harga setelah diskon. Lalu dikurangi dari totalnya. Hasil akhirnya akan disimpan ke total diskon. Oke, lanjut. Ada total keseluruhan. Nah, total keseluruhan plus sama dengan total diskon. Ini menambahkan nilai total diskon dari transaksi saat ini ke nilai yang sudah ada di variabel total keseluruhan. Ini memungkinkan ya melacakkan total belanja jika ada beberapa pemesanan yang lainnya. Nah, ini ada ya ini upstream file stroke, ini untuk melakukan stroke. Kita akan melakukan stroke-nya seperti nanti ada contohnya. Stroke untuk memunculkan stroke ya dalam bentuk asli. Ini file close ini untuk stroke itu agar berjalan sampai sini aja gitu, jadi nggak sampai sini untuk mengakhiri ya seperti itu. Stroke telah disimpan ke file, nanti ke download sendiri gitu. Ini downloadnya tampilannya pasti kayak gini. Kedua, nah ini kita menggunakan tadi akan ada do ya, ini while-nya, while ulang sama dengan y, or ulang sama dengan y. Apakah Anda ingin memesan lagi Y atau tidak? Jika tidak, maka program langsung menyatakan ini total pesanan. Jika misalnya ingin mengulang, maka ketik Y lalu mengulang dari atas lagi dan bukan ini lagi. Oke. Nah,
Nah, setelah sudah, kita lanjut pada hasilnya ya guys. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, masukkan nama Anda. Bisa Zaki. Pemesanan baru. Nih, di sini kita coba ingin memilih nomor 5 di Jujutsu Kaisen. Pilih tanggal. Kita coba tanggal 6. Tanggal misalnya kita tanggal 7. EJ. Pilihan nomor 7, guys. Kok bisa? Nah, di sini kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pilihan tanggal tidak valid. Setelah di-enter, sistem akan mengulang dari awal. Dari itu kita harus coba lagi. Jadi, ini juga sama guys. Kalau misalnya tidak ada pilihannya, pasti keluar lagi. 6. Pilihannya ini sama ya. Kalau misalnya kita pilih yang tidak ada dalam menu, maka akan terulang kembali. Dan 4. Oke, di sini berapa jumlah tiket yang ingin Anda pesan? Misal, saya ingin memesan 4. Oh, bisa. Nah, ini tampilan kursi. Kita di sini memilih kursi nih. Kursi yang ingin kita tonton ini berapa? Di baris berapa? Nah, ini jari ke sini, ini namanya baris ya, teman-teman. Ini baris, ini kolom. Baris, ini kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Ini baris 5 ya. Itu 2, 3, 4, 5. Di baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Di kolom, ini kolom nih, salah tadi. Kolom ke bawah, ini baris ke pinggir, oke. Nah, ini tadi kita telah memesan 4 nih, 4 tiket. Nah, pilih kursi ke 1. Baris ke berapa nih? Kita mungkin di tengah aja ya. Berarti di sini, misalnya di sini. Kalau di sini berarti kan ini baris 1, baris 2. Nah, berarti di sini baris 2. Kursi ke berapa nih? Kalau ke sini berarti ketiga ya. Nah, selanjutnya saya mau di sebelah sini belakangnya. Berarti ini baris 1, 2, 3. Nah, ininya berapa? 1, 2, 3. Berarti 3, baris 3, kursi ketiga. Nah, terus ini kita milih lagi nih. Misal kita mau milih yang sudah terisi tadi. Kayak 2 dan 2 baris 2 dan kursi ketiga. Apakah error, apakah mengulang, apa lagi? Nah, di sini ada kursi sudah terisi. Pilih kursi lain. Nah, ini ini akan muncul ketika kita misalnya sudah mesan nih, udah mesan di kursi ini, tapi ingin mesan kursi ini lagi, maka tidak bisa. Jadi muncullah ini. Nah, maka dari itu kita tidak perlu mengulang lagi dari awal. Kita diarahkan untuk mengisi kembali yang sudah terisi ini. Oke, sama kan? Pilih kursi ketiga. Jadi tidak diulang dari awal. Kita mau di pojok aja nih. Berarti baris 5, kolom kelima. Baris kelima, kursi kelima. Nah, ya. Lalu pilih kursi keempat yang di sini ya, sebelahnya aja biar bagus. Berarti di sini baris 5. Ini ya ke berapa? Keempat. 4. Ah, bener kan? Tadi kita sudah memilih di tengah sini dan di tengah sini juga. Bener kan? Di baris 2, kursi ketiga. Di baris 3, kursi ketiga di tengah. Nah, di sini juga ada nih. Baris baris keempat, baris keempat, ininya ke 4 juga. Berarti 4, 4. Ini juga ada nih tadi. Baris 5, kursi kelima. Struk telah disimpan file.
Yang disimpan tuh yang mana teman-teman? Yang ini ya. Ini sampai sini. Ini sini sudah terdownload menjadi jadi teks untuk menjadi struk, teman-teman. Jika sudah, apakah ingin memesan lagi? Misal saya ingin memesan lagi. Nah, maka langsung muncul seperti ini kembali ya, teman-teman. Sini jika apakah ingin memesan lagi? Tidak, saya tidak akan memesan. Nah, langsung muncul total pesanan. Nama pemesan Jaki, total semua transaksi 144.000. Oke, mengapa? Karena kan satu tiketnya tuh di harga berapa di sini? Iya, betul sekali. Di sini 40.000, ya kan? 40 dikali 4 berapa, teman-teman? Nah, kalau misalnya sudah segitu, lalu didiskonin 10%, maka hasilnya 144.000. Oke, terima kasih sudah menggunakan layanan bioskop kami. Tanda senyum. Oke, cukup dari saya ya, mungkin hanya segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kata yang sulit dipahami karena di sini saya sama-sama masih belajar. Ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih kepada Bapak Pak Agus. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu saya membantu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.